Oke, selamat datang di Life Story Podcast. Bersama saya Hani. Ya, dengan generasi-generasi yang hari-hari ini luar biasa banget ya. Jadi, Life Story, Be Funky, Keep Holy. Nah, hari ini kita akan kita akan bahas hal-hal yang mungkin isu-isu di anak muda itu sangat, kalau di anak muda bicara tentang anak muda, isu-isu ini sangat sekali buat anak-anak muda. Oke, bersama saya malam ini sudah hadir narasumber kita, Kak Bobby Salamena. Oke, selamat malam. Oke, kita akan ngebahas itu tentang pacaran gak seks itu gak asik. Pacaran amat pembahasan kita hari ini. Iya, udah malam loh ini. Oke. Pembahasannya makin seru nih ya. Makin seru. Oke. Makanya di sini seperti kok panas sekali ya, Kak. Oh ya? gitu ya. Panas, iya. Oke, gara-gara Karena pembahasannya mungkin. pembahasan ini panas. Oke. Gimana nih, gimana? Nah, Kak, pacaran gak seks gak asik. Kalau bagi saya sih oke-oke aja. Oke-oke aja. Karena selama itu dilakukan atas dasar suka sama suka, why not? Kan gak ada pemaksaan di situ. Oke. Kan gak ada keterpaksaan. Jadi kalau Suka bagi sama suka saya, iya, gitu ya. suka sama suka. Jadi bagi saya itu fine-fine aja, oke-oke aja. Dan nikmati aja lah. Oke. Iya kan? Oke. Kalau mungkin pandangan kakak mengenai hal ini gimana? Oke, iya, tergantung orangnya ya. Oke kan? Kenapa dibilang tergantung orangnya? Karena tergantung orang tersebut melihat seks itu apa. Oh, Karena seks sendiri itu bukan cuman sekedar berhubungan badan. oke. Oh, itu berarti bukan cuma sekedar itu. Iya, Itu ya? nggak cuman sekedar itu. Padahal yang selama ini anak muda itu dia ketahui ya berhubungan badan. Oke, Iya. bisa dijelasin nggak? Iya, karena memang seks itu nggak cuman sekedar berhubungan badan. Oke. Terlalu Sempit. sempit, Terlalu terlalu dangkal. Dangkal. Kalau kita ngelihat seks itu cuman tentang penis yang ketemu vagina, cuman itu. Sel sperma yang masuk ke sel ovum, cuman Iya, itu doang. iya. Terlalu minim. Ada banyak hal yang jauh lebih dalam Wow. kalau kita ngebongkar tentang namanya seks. Makanya tadi pertanyaannya Hani itu kan menurut kakak gimana? Seks di luar pacaran nggak nge-seks, nge-seks itu biasa-biasa aja. Tergantung orang yang ngelihat gitu. Oh, tergantung orang Nah, yang lihat. kalau sudut pandang orang tersebut minim ngelihatnya, makanya Oke. mereka akan iya-iyakan aja hal-hal yang seperti itu. Oh, termasuk gua dong kalau gitu. Iya. Nah, makanya kita bahas Oh, kan. iya, oke. Iya, kita Oke. bahas, Iya, makanya iya, kita iya. bahas Oke, gitu. oke. Menurut Hani kan tadi fine-fine Fine-fine aja. aja kau, Nah, fine-fine. makanya kalau tadi dikasih statement pertama, seks itu nggak cuma sekedar berhubungan badan. Kalau kita Iya. masuk jauh lebih dalam, nggak cuma itu gitu. Oke. Yang kita mesti lihat gitu. Gitu kan. Nggak cuma itu. Mhm. Nggak cuma itu ya. Ya. Berarti ada satu hal yang lebih daripada sekedar yang tadi. Yes. Mhm. Gue belum ngerti nih. Ah, Coba, oke. coba. Nah, Gini. Nah, kita itu waktu ngelihat satu barang, kita kan cenderung menghargai barang itu, atau mungkin kita akan melecehkan barang itu, tergantung dari tujuan barang itu ada. Kita akan melecehkan Ya, tergantung daripada barang itu. ya. Oke. Jadi Gimana? gini, tujuan dari sesuatu itu penting. Yes. Handphone. Yes. Tujuan handphone diciptain itu tujuannya untuk telepon, internetan, Oke. WhatsAppan, Ya, media ya, sosial dan ya, segala betul, jenis betul, itu. Tapi kalau handphone ini terus ditaruh begini, terus dipakai ada pisau, terus ada bawang putih, bawang merah, it's Salah kan? benar. Salah fungsi. abnormal use, Iya, gitu, yes. abuse gitu. Iya, abuse, Ya, oke. Jadi gini, kalau segala sesuatu kita bilang ini nggak ada tujuannya nih, belum tentu karena kita nggak tahu aja tujuannya ada. Oh gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi itu ada tujuannya. Jadi kalau kita nggak tahu tujuannya, kita kan cenderung tadi gue bilang melecehkan Oh, tapi barang tersebut. tapi kalau bagi saya ya Kak ya,
tujuan saya itu untuk pacaran itu ya hal ini. That's good. Iya, Iya, iya. hal ini. Iya. Karena dengan seks itu kita ngikat pasangan kita. Oke. Kita ngikat, dia nggak bisa kemana-mana. Oke. Dia nggak bisa kemana-mana. Hmm. Jadi dimanapun, pas dia udah bangun hubungan dengan orang lain pun, yang penting Udah. gua udah tidurin. Iya. Iya kan? Gue udah tahu lah dalamnya. Iya, gitu, itu. Nah, Itu ya, tujuan ya, saya. ya. Yang ngomong depan lu ini Han, ini pelaku ceritanya, gitu. Jadi gue itu pernah ada di situ. Jadi gue juga adalah orang yang pernah ada di apa yang lu alamin, apa yang jadi statement lu dulu, gitu. Yeah. Umur 11, 12, 13 tahun lah antara itu, gue udah pacaran dengan model nge-sex yang dimaksud. 11-12 tahun. Yes. Padahal itu kalau di sini itu dibilang kincing aja belum lurus. Nah, iya. gitu. Tapi Han gue udah ngalamin itu. Udah Gitu. Gue udah ngalamin hal tersebut gitu. Di masa kecil gue itu tontonan paling seru adalah Blue Film. Oke. Jadi Blue Film gue tuh masih SD, gue inget banget tuh. Di kamar itu sedada gue waktu itu tingginya. Lu pernah lihat zaman gue dulu kan, maksudnya gue gak tua-tua amat sih Han. Cuman gak enak aja kalau ngomong di sini. Video yang tebel itu tuh warna hitam itu, nah kasetnya masih kayak gitu-gitu Oh, tuh. piringan hitam itu kan? Bukan piringan hitam, Bukan. udah video. Udah video. Tebel lah kayak kaset tebel. Oh ya gitu. ya ya Nah, ya ya. gitu. Sebenarnya sih saya nggak tahu Video dia. gitu. Soalnya itu Tebel belum ada lah di gitu. musim tanya. Oke. Nah, dulu disc kan kecil, DVD itu kan kecil. Ya, Nah, ya, kita disc. namanya dulu laser disc lagi. Oh, laser disc. Lebih piringannya kayak gitu tapi lebih besar. Oh, lebih besar. Lebih Oke. besar, laser disc namanya. Nah, laser disc itu juga gue punya koleksi yang paling seru adalah koleksi Blue Film ceritanya. Wow. Nah, makanya gue besar dengan model yang kayak gitu Han. Oke. Gitu. Nah, makanya jadi lu gak usah kaget kalau tiba-tiba 13-12 tahun gue udah pacaran model kayak gitu karena dibangun dengan cara itu. Bahkan gue pernah bilang gitu, gue besar di keluarga Kristen bro. Gue besar di keluarga Kristen dan gue tahu banget semua yang enak itu berasal dari Tuhan ceritanya. Nah, Setuju. Kalau itu sih, semua kalau yang itu saya enak setuju. gitu. Kalau itu saya setuju. Tapi nggak semua kan nyatanya waktu gua jalan hidup dengan benar kembali ke jalan yang Berarti tadi secara tidak langsung kakak sudah mengiyakan loh, seks itu kalau seks sebelum menikah itu ya oke-oke aja karena kan itu juga dari Tuhan. Jadi enak kan, enak. Makanya gue bilang setelah gua jalan di tempat yang benar, Iya. baru gua ngerti apa yang jadi pandangan gua ternyata salah. Oke. Gitu. Nah, jadi dulu juga gua adalah orang yang kayak gitu, sama banget. Dan lu mesti tahu, Yes. manusia itu punya tatanannya ceritanya. Oke. Manusia itu bukan punya keberadaban sendiri. Keberadaban, bukan kebiadaban. Ada keberadabannya. ya. Keberadaban Oke, ini oke. adalah ada tatanan dari diri manusia. Oke. Ada dari diri manusia dan tatanan yang pertama ini logik aja yang logik aja. Logik. Dari tatanan yang ada itu manusia itu dia tahu banget berhubungan seks itu bukan di luar nikah. Setelah menikah seks itu harus diizinkan dari zaman dulu nih Yan. Oke. Gitu ya. Oke. Memang zaman sekarang kayak ngomongin kalau lu nge-seks di luar pernikahan dosa gitu kan. Anak sekarang langsung ngomong gitu, dosa makanan apaan tuh gitu. Dosa dijadiin makanan kan. Makanan apaan tuh gitu kan. Nah maksudnya ada hal yang mereka di generasi sekarang nggak ngelihat hal tersebut jadi sesuatu yang penting. Oke. Gitu. Iya. Tapi di zaman dulu semua orang tuh adalah orang yang menghargai sesuatu, menghormati wanita dan segala jenis itu. Iya. Mereka punya hal tersebut dan kita punya tatanan dalam hal tersebut. Yang nggak punya tatanan tuh binatang, On. Udih. Nah, jadi kalau lu memperlakukan segala sesuatu nggak sesuai dengan tatanan yang tepat, Oke. sebenarnya lu sama kayak binatang sebenarnya. Udih. Kasar nggak sih gua? Enggak lah ya. Gua coba Sakitnya tuh di sini Kak. Sakit. Gue coba sampein aja kalau gue cuma sampein. Nah, di zaman itu juga gue ngelakuin hal yang sama. Gitu. Gue ngelakuin hal yang sama. Di zaman gue bahkan teman-teman angkatan gue itu ngomong. Oke. Teman SMA, teman kuliah. Iya, Mereka ngomongnya gini. Mereka ngomongnya, Bob, Oke. gila loh. Kalau kita nggak tes duluan, mana tahu Ah, ya anak ini, dimandul atau enggak gitu kan. Ini. Jadi gua tes dulu. Istilah ini Kak. Itu. Gue tes dulu Itu. kalau hamil kita nikahin. Itu. Berarti subur, bagus Oke. nih. Nah, Kalau yang sekarang itu istilahnya itu tes mesin. tuh bayangin tuh tes mesin. Nah
Orang dijadiin kayak motor. Nah kan lu lihat ada banyak statement, banyak pemikiran yang Ya. keluar dan kalau kita ngomongin tentang hal ini, Oke. cuman Ya, sekali ya, lagi, gue balikin lagi, sesuatu yang kita nggak ngerti tujuannya untuk apa, kita akan cenderung akan melecehkan hal tersebut. Wow. Tergantung Menarik lu tahu ini, Kak. tujuannya. Menarik. Gitu. Oke. Nah, tujuannya kalau lu nggak tahu tujuan dari satu barang, belum tentu barang itu nggak ada tujuannya. Yes. Pasti ada tujuannya, cuman lu belum tahu aja. Oke. Nah, yang gue bilang tadi nih, sekarang gue mau kasih tahu lu Han, lu belum tahu aja tujuannya. Yes. Kenapa menurut lu enak-enak aja, nggak apa-apa Iya, lah nge-seks iya. lagi pacaran nge-seks tuh Iya. wajar-wajar aja, Wajar-wajar. sama-sama suka. Cuman lu nggak tahu aja tujuannya. Nah, selama orang ini nggak tahu tujuan dari sesuatu itu, jangan lu bilang ini nggak ada tujuannya. Oke. Tapi lu belum tahu doang. Oh, belum tahu. Belum tahu aja Oke. tujuannya ini buat apa sebenarnya sih ini hal ini. Yes. Nah gitu. Yes. Nah, yang kedua selain lu ngerti tujuan dari seks itu sendiri, lu mesti ngerti kalau nilai dari sesuatu itu, dari satu barang itu, kita mesti ngerti dulu. Kalau kita nggak ngerti nilainya, kita akan cenderung kembali, kita nggak menghargai barang tersebut. Iya. Jadi kalau lihat tante-tante masuk mall, Iya. atau dalam undangan Ibu-ibu. lah. Ya tante-tante, Iya. ibu-ibu gitu kan ya. Terus lu lihat tasnya itu nggak diseret-seret biasa, Oh, ditaruh di sini. Yang diseret itu di bandara, Kak. Nah gitu kan. Iya. Atau nggak Iya. ditaruh di sini nih, Iya. terus dibawa. Wih, keren tuh kan, dibawa kayak gitu. Terus ditaruh. Waktu ditaruh itu nggak di sembarang tempat. Dia mesti ada meja ditaruh situ. Udih. Kalau nggak ada meja atau apa, ditarik kursi orang lain gitu yang mau duduk sampai jatuh gitu kan, cuma untuk taruh tasnya. Mahal berarti. That's good. Karena itu mahal. Mahal berarti. Nah, ada orang yang bawa tas dicuekin aja, taruh aja, mau ambil makanan taruh aja sembarangan. Gue tahu banget itu perbedaannya. Barang yang mahal sama barang yang murah akan beda perlakuannya. Wow. Nah, tergantung sekarang kalau kita mau lihat seks itu, lu ngelihatnya mahal atau rendah. Nah, itu dari orang itu sendiri. Wow, ini semakin menarik ini, Kak. Seru ya? Seru. ya? Good. Semakin menarik ini, Kak. Ya, Iya. syukurlah gue ada di bintang tamu ini hari ini. Semakin menarik, semakin menarik. Iya. Tapi untuk ngubah Ya. hal yang mungkin pandangannya ini udah menjadi sesuatu yang murah ke sesuatu yang mahal ini bagaimana, Kak? Ya, pertama yang tadi dari poin pertama yang gue bilang tadi, Han. Iya. Kalau lu mesti ngerti dulu tujuan seks itu apa. Oke. Nih, kalau lu ngerti tujuan seks, lu kan memperlakukannya dengan baik. Tujuan seks itu bukan sekedar untuk mengikat, tadi lu bilang, Iya, mengikat iya. orang. Iya. Bener, lu keikat. Yes. Dan seumur hidup lu keikat. Keikat seumur hidup. Untuk hal itu. Untuk hal tersebut. Wow. Nih gini nih. Gue mau samain apa ya? Oke. Kalau ada kertas sama kertas, terus kita lem, Oke. kita tempel, Tempel. diemin beberapa menit. Itu seks sebenarnya. Karena lu sebenarnya jadi satu. Lu akhirnya jadi satu di situ. Ya. Berapa kali lu nge-seks dan akhirnya putus? Aduh, Kak. Hah? Ya, gak dihitung dia. Nah, gue 32 kali. Waduh. Karena gue pacaran 32 kali baru gue bertobat ceritanya. Hitung ya? Baru berhenti. Iya. Tadi Dihitung. malam gue hitung. Tadi malam gue ngitung ya. Sekitar 32 orang gitu gue pacaran. Dan itu ngerusak banget. Waduh. Nah bayangin, waktu lu berhubungan seks itu sama seperti kertas itu. Yes. Dan lu bayangin, lu jadi satu. Nempel. Wow. Terus lu memutuskan untuk pisah. Waktu lu buka tuh kertas, pasti tempelan-tempelan dari kertas itu tetap nyatu di situ. Tapi ada bagian-bagian yang robek di That's situ. good. Ada yang terluka, ada gambaran diri lu Wow. yang tertinggal di orang lain, ada gambaran diri pasangan lu yang tertinggal dalam diri lu. Nah, itu yang akan jadi ngerusak, Yes. ngerusak nilai yang kita punya di poin kedua yang gue bilang tadi. Nilai kita akan jadi turun. Lu nggak punya gambaran yang tepat tentang diri lu lagi Oh. waktu lu ngelakuin itu. Yes. Ini yes. tingkat tertinggi. Gue pelaku dari apa yang dimaksud tadi lu bilang seks di luar nikah. Oke. Pacaran nge-seks. Gue adalah pelakunya. Semakin kita dalam di dalam hal ini, semakin kita sering di dalam hal ini, tindak tanduk kita seperti binatang. Gue harus kasih tahu nih, gitu. Nah, keinginan kedagingan itu akan terus memuncak dalam diri kita. Secara psikologi, gue belajar psikologi pertumbuhan. Oke. Secara psikologi, setiap apa yang kita inginkan itu selalu akan meningkat.
contoh yang lagi pacaran. Iya, iya. Dulu kan kita ngelihat, wih pandang-pandangan doang gitu Iya, kan. iya, iya, benar, Pandang-pandangan, benar. pandang-pandangan ngeliat, wih cantik ya gitu kan. Dari pandang-pandangan aja terus mulai ngelihat kan ke body gitu kan. Wih dadanya bagus nih gitu Dari kan. mata turun ke dada. Dada kan. Bukan tuh, ke hati, ya bukan ke kan? hati, Iya, ke iya, dada. iya, iya, iya. Wih dada bagus Iya, banget dari nih mata dadanya turun gitu ke kan. dada. Terus dada, ih pinggangnya Waduh. bagus gitu kan. Wih di bokongnya keren banget nih gitu kan. Gue tuh, Kak. Nah, ya kita pernah ngalamin hal yang sama lah. Oke, kita sama-sama. Nah, dia akan ningkat dari cuman ngelihat matanya, ngelihat wajahnya yang Wow. cantik. Dia akan ningkat ke level lihat hal-hal yang sensitif. Oke. Oke, nggak dengan itu laki-laki akan selalu mencari tahu kalau dia udah mulai suka. Guys, namanya siapa sih? Dia namanya siapa ya? Gitu. Lu kenal dia nggak sih? Gitu. Itu namanya nyari tahu. Benar, nggak sih? benar, Kita benar, nyari tahu, udah nggak? benar, Nah, benar, levelnya benar. meningkat, nyari Benar, tahu benar. gitu. Ya. Itu tuh anak kelas ini misalkan gitu Ah, kan. ya, Dia anak ya, fakultas ya. ini, dia bilang Oke, gitu. Anak fakultas. Oh ya? Kita kenalan sama anak fakultas itu, ada nggak nih kenalan gitu? Ada nih si John misalkan gitu. Oh, Si John iya, nih. iya, iya, iya. Si John tuh anak fakultas itu. John, lu punya nomornya nggak sih? Lu nyari tahu, dapat nomornya. WA. Jembatan. Nah, benar. Oke. Lu kenalin gua sama dia. Yes. Levelnya meningkat. Oh. Dari cuman lihat pengen dekat. Iya, iya, iya. Bener nggak? Lu alamin hal ini kan? Nah, Alamin. dia akan terus naik lagi setelah itu kita coba berusaha buat dia kagum sama diri kita. Sehingga kita bisa nembak dia. Kayak orang Oh, Ambon yes. bilang, beta tanya senona. Gitu kan. Nah kita kan jadi levelnya akan naik gitu kan. Ya, Levelnya ya, akan ya, naik. ya, ya. Kita tanya dia, kita nembak dia. Untuk dia jadi orang yang jadi pasangan kita. Segala strategi. Wah, kita akan kerahkan untuk mendapatkan dia. Gitu kan. Alutsista Perang Dunia Kedua juga kalah, Kak. Bener gak sih? Sama semua Gitu. yang kita punya. Hal paling tolol bahkan gitu kita bisa sebut gitu. Aduh. Nona minta bulan kah? Bu Ambel naik ke atas for Nona gitu kan. Padahal bokis Ya, ya, banget ya, gitu ya, kan ya, gitu. ya. Terus ada yang orang bilang gitu kan. Terus orang terus ngomong gitu kan. Kita ngomong, Nona lihat bulan di kanan tuh paling indah kah? Dia bilang, kayak Nona pungu aja. Dia nggak tahu kalau bulan itu bolong-bolong guys gitu kan. Tapi dia kayak Ya, ya. gitu kan. Nah setelah kita coba strategi banyak hal. Levelnya kita akan bangun hubungan dengan dia benar gak sih? Oke. Oke. Betul. Waktu kita bangun hubungan kita belum bisa pegang-pegang dia benar gak sih? Benar. Tapi kita berusaha pas nyebrang gitu kan. Oke. Pegang tangannya gitu. Iya. Nyebrang. Tas dikasih itu tangan. Dikasih tangan. Oh, iya, iya, betul, betul. Niat baik. Iya, nyebrang. niat baik. Nona. Bu pegang tangan. Kesannya suka, ini loh, kesan. Menjaga banget Kesan, kan oh, lo. duh. Gila kan. Pegang tis gitu kan. Dia naik. Tuh pegang tangan udah boleh. Ih udah boleh pegang Aduh. tangan nih. Terus jalan. Padahal tadi cuma nyebrang doang. Ah. Sampai di bioskop pegangan terus tuh. Gitu. Padahal angkotnya udah gak ada gitu kan. Angkotnya udah gak ada nih gitu. Aduh. Tapi terus gitu. Jalan terus pegangan. Nah kalau udah di level di pegangan tersebut udah boleh. Dia akan mulai masuk ke level yang selanjutnya. Itu pasti. Boleh peluk gak ya? Dia kan boleh peluk gak sih ya? Gitu. Boleh peluk gak? Dia bilang kalau udah peluk boleh, cipika-cipiki, wah boleh nih. Terus mulai peluk, pegang pinggang di belakang kan. Pas lihat, wih Nona pun pinggang halus nih, gagah betul nih portfolio nih kan. Iya, 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 iya. Terus, nah waktu itu terjadi, levelnya akan terus, wah gue udah bisa pegang. Oke. Dia akan selalu levelnya akan naik lagi. Naik lagi. Secara psikologi akan terus naik lagi. Dia akan naik, akan berusaha untuk bisa cium Nona tersebut. Jadi selama itu dibiarin, Ya, level-level itu akan terus naik. Akan terus naik. Selama dia Terus. nggak ada punya yang dari Cutting, lawan, nggak ada yang nggak ada cutting, di-cutting. nggak di cutting di situ. Dia akan nggak terus di-stop berlanjut. di situ, Dia akan terus berlanjut. terus naik. Gitu. Dia akan Oke. laki-laki akan mulai minta cium dulu gitu. Boleh cium nggak ya gitu. Nona paling manis malam ini. Gitu. Di malam dingin yang indah ini, gitu kan. Serigala berbulu domba Gitu. ini. Beta ingin jadikan satu momen indah di malam Aduh. ini. Lu jangan ketawa-ketawa dong guys. Iya, iya. Gitu. Nah, beta Semua pengen keluar, gitu. semua keluar. Beta pengen Semuanya jadi keluar. malam ini malam indah. Ya, Di beta ya. selama seumur hidup nih, beta belum pernah ketemu Nona seperti Nona sekarang. Widih. Nona paling manis aneh gitu kan. Aduh. Nah, kok waktu itu diomong kita beta pengen bikin momen paling indah dan beta nggak mau Jahat itu. lupakan momen ini Nona. Boleh kah beta cium Nona pun bibir kah malam ini? Cuy? Widih. Guys, kalau itu diizinin terjadi Han, lu mesti tahu levelnya akan terus bertambah. Selesai. Gitu. Tadinya pengen bikin momen satu itu untuk selamanya, tapi momennya berulang-ulang. Oh, berulang. Setiap Ya, betul, setiap betul. jam kosong, Betul, kan? oh, momen indah terus gitu kan. Terus momen pengen indah. bikin momen indah, Iya, bullshit iya, banget. iya, benar. Tadi padahal Benar, kita kan, pengen benar. bikin momen malam ini itu jadi momen yang paling indah beta pung seumur hidup. Tapi keterusan tuh. Keterusan. Kosan Ya, kosong disikat, kosan kosong sikat gitu kan.
Dari yang tadi peluk, cium, mulai ke raba-raba. Iya, gitu. iya. Levelnya akan terus naik. Wow. Ciuman bareng raba-raba, lu akan terus, dia akan naik, lu akan petting itu adalah gesek-gesek. Ya, Dari ya. petting, lu akan muncul sampai akhirnya lu tanpa busana di satu tempat. Yang pertamanya nggak berani, tapi kita sambil buka aja. Nggak berani tuh. Tapi akhirnya akan masuk ke tingkat seks Ya. atau making love, ML di situ. Lu akan akhirnya bikin itu. Sama seperti kissing yang akan punya momen berkali-kali itu, begitu pun dengan seks, lu akan mulai berulang-ulang. Setiap dapat momen, lu akan berulang-ulang. Levelnya kayak gitu. Nah, level tertingginya, minta maaf, kalau kita nggak punya komitmen yang kuat, Ya. percayalah, orang yang sudah ditiduri itu bisa ditinggalkan. Benar. Bener ya? Gue 32 kali, men. Waduh. Gitu. Jadi 32 orang dan itu melukai. Dan dengar, laki-laki gak bisa bilang wanita tuh korban. Ya. Cuman gara-gara bentuk fisik mereka yang ternodai ceritanya kan. Iya. Yang tadinya perawan gak perawan lagi. Iya, iya. Tapi kabar buruk buat laki-laki, lu semua yang ada di luar sana. Waktu itu lu ngelakuin semua hal-hal ini, menurut lu adalah pangeran yang paling ganteng di muka bumi ini. Sorry, gambar diri lu rusak dan nilai diri lu turun. Seganteng apapun, akhlak dari diri lu akan turun. Ya. Gue bilangin lagi, nilai diri lu akan turun sekali. Dan gue kan tadi bilang, kalau waktu gue sering ngelakuin hal tersebut, kebiasaan gue kan jadi kayak binatang gitu. Ketemu pacar gue, di mana aja mau. Kosong nih gitu. Ya. Padahal tuh ruang tamu guys. Kosong nih, dapur nih gitu, kosong. Nah, lo lihat yang di mana aja sikat tuh kayak anjing. Yes. Di mana aja sikat, di mana aja Benar, sikat. Mau benar. ada orang kah, mau Benar. rame kah, itu binatang. Yes. Nah, kita akan cenderung akan jadi seperti itu kalau kita nggak tahu bagaimana manage hal ini. Dan dengar, gue balikin lagi ke awalnya. Oke. Kembali lagi kepada diri orang tersebut. Oke. Ya. Melihat hal ini. Gitu. Kalau dia ngelihat seks itu cuman sekedar penis yang penetrasi ke vagina, seks itu lebih dari sekedar hal tersebut. Oke. Gitu. Nah, kembali ke orang tersebut, ngerti nggak tujuan dari seks ini, gitu. Yang kedua, nilainya terlalu tinggi untuk lo bikin semurah itu seks itu, gitu Han. Oke, udah mulai nyerna. Enggak. Mau jadi binatang? Berarti kok ribet banget ya kayak. Enggak ribet sih. Lu ribet ya ngelihatnya. Ribet. Padahal ini kan udah ada momen-momen kesempatan-kesempatan. Oh, bisa raba sini, raba sana, bisa dipegang-pegang. Nah, kembali ke nilai lu kan. Makanya tindakan kita itu, Raja Salomo, dia King Israel of Israel. Raja Salomo pernah ngomong dalam bukunya. Nah, dia bilang gini, as he thinks in his heart, so is he. Jadi bagaimana orang berpikir di dalam hatinya tentang dirinya siapa, begitulah dia. Oh. Kalau menurut lu memikirkan diri lu adalah orang yang rendah, Ya. begitupun lu akan melakukan segala sesuatu dengan rendah. Dia akan ngebangun cara berpikir kita. Ya, ya. Nah, tergantung lu membangun diri lo. Ya. Makanya gue bilang tadi, kita ngelihat seks itu tergantung dari bagaimana kita memandang. Nah, kalau kita sendiri nggak punya nilai yang tinggi, harga diri yang tinggi, identitas yang benar. Yes. Identitas itu adalah kacamata untuk kita melihat diri kita sendiri. Oke. Itu lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Kalau kita ngelihat diri kita terlalu rendah, kita akan cenderung memperlakukan segala sesuatu di sekitar kita jadi rendah. Tangkap gak sih? Tangkap. Jadi Nangkap. kalau kita punya sudut pandang, cara pandang terlalu rendah, kita ngelihat diri kita juga rendah, kita akan melakukan segala sesuatu di sekitar kita rendah. Berarti gue mahal, Kak. Harusnya seperti itu. Nah, lu tuh mahal, bener gitu. Itu bener banget gitu. Lu punya tujuan untuk ada di muka bumi ini, men. Wow. Lu punya tujuan, kenapa lu lahir. Semua agama kan selalu ngomongin hal ini. Kita gak lahir dibrojolin aja cuman gara-gara sel sperma ketemu sel ovum, lalu jadilah Hani dan Bobby, dan udah lahir gitu aja, udah gembel aja, nggak gitu. Kita punya tujuan dalam dunia ini. Orang yang menemukan tujuannya adalah orang yang berhasil dalam hidup ini. Nggak peduli dia punya uang banyak atau enggak, tapi kalau dia mengeksekusi tujuan hidupnya, dia adalah orang yang sukses dalam hidup ini. Sepakat. Gitu. Karena kesuksesan itu sebenarnya bukan tentang duit yang banyak, mobil yang mewah atau rumah yang besar.
karena kesuksesan dalam hidup adalah lu bisa mengeksekusi tujuan hidup lu di muka bumi Wow. ini gitu. Oke. Nah, lu punya tujuan kan? Iya, Han? iya. Nah, makanya tujuan itu berharga atau enggak dalam kehidupan lu, itu yang lu mesti ngerti Yes. gitu. Nah, Yes. kalau kita ngelihat diri kita rendah, kita akan selalu memperlakukan segala sesuatu di sekitar kita rendah juga. Wow. Makanya kembali ke diri kita sendiri Yes. ceritanya. Oke. Nah, dari identitas kita yang benar itu lahirlah harga diri. Wow. Gitu. Nah, harga diri Paham. itulah Saya paham. yang sekarang banyak manusia bergumul dengan hal tersebut. Mereka akan selalu bergumul tentang identitas sebenarnya untuk menemukan keberhargaan dirinya itu. Wow. Nah, harga ini penting banget. Semua hal di muka bumi ini selalu akan berhubungan dengan harga. Yes. Oke, yang paling simpel. Kita masuk restoran. Ya. Kita masuk restoran yang kita inginkan gitu kan. Terus ada buku menu di situ. Oke. Ada buku menu Ya, kan. ya, ya. Lu pertama langsung lihat sebelah kiri kan. Menu apa yang lu pengen lu pesan. Yes. Gitu kan. Dapat nih menunya. Selalu yang paling penting itu adalah yang di sebelah kanan. Kanan. Oh itu sangat penting. Itu kan. harganya kan. Ya, ya. Yang menentukan Itu. lu mau beli atau enggak sebenarnya Ya. yang di sebelah situ. Yes. Yes. Gitu kan. Oh, ini keren. Pas lihat Yes. harganya. Oh cincai lah boleh lah gitu kan. Yes. Oh boleh lah gue bisa beli lah yang ini. Tapi harga itu menentukan lu mau beli atau enggak. Oke. Atau lu menggerutu atau enggak. Gitu, Yes. gitu kan. Pas lihat masa tahu goreng aja 50.000 tahu apaan nih gitu kan. Kayaknya dibuatnya di Jerman kan. Nah gitu. Iya. Mengerti ya? Harga menentukan sekali kita berespon. Oke. Harga menentukan kita bakal beli atau enggak. Bener gak sih? Benar. Datang ke restoran, gue pernah makan di satu restoran di Jakarta. Hari itu pelayanan di sana ceritanya. Oke. Terus dijamu lah. Gue nggak pernah makan semewah itu. Gue cuma kasih kartu masuk. Ini ada kartu, Kartu pakai aja? aja. Kartu doang. Jadi masuk pakai kartu aja. Apa? Lu nikmatin semuanya. Ya, di sini nih semua mau Cina gitu, mau menu orang Eropa, mau menu Itali, semuanya ada. Lu pakai ini aja. Cuman pakai kartu, Pakai aja. itu kan. Oke. Gue pergi gitu. Apa yang gue nggak pernah makan, gue makan di situ. Makan. Selesai makan dan menikmati semuanya dari menu pembuka sampai closing, Iya, iya. menu penutup. Selesailah kita ngomong-ngomong ngebahas terus dikumpulin lagi kartunya. Oh. Kumpulin kartunya, terus mereka kasih ke kasir dan bayar. Untuk pertama kalinya gue kayak amazing, gue habisin uang satu kali itu makan. Di dalam kartu itu langsung tertera lu makan apa aja dan harganya berapa aja. Gue ngabisin makan sekitar 8 juta. Gue menyesal gue mau muntahin tuh makanan gue gitu. Gue bilang, itu kartu lu tadi Bob gitu. Ini kartu lu gitu. Pas dikasih, dikumpulin kartunya terus pas dilihat 8 juta sekian. Gue bilang, gue kayak mau muntahin lagi jadiin duit aja gitu. 8 juta sekian satu orang. Gue makan semua makanan yang gue suka gitu tanpa gue mikir. Gitu. Tapi untung gak ada harganya hari itu. Ya, ya, ya. Tadi kalau ada harganya gue pasti gak jadi makan. Nggak jadi. Pas ada harga, gue gila 8 juta ngapain gitu. Iya, iya, iya. Karena gak ada harganya cuman ada di kartu itu. Baru gue ngerti. Yes. Nah, orang bertindak gara-gara harga itu. Yes. Tapi waktu gue ngerti harganya terlalu tinggi kayak gue mau muntahin sesuatu. Gue pengen muntahin. Nah sebenarnya gini, harga yang kita punya itu menentukan kita akan memperlakukan segala sesuatu. Yes. Yes. Gitu. Yes. Contoh lagi. Gue pernah pengen beli sepatu Han. Gue pengen beli sepatu. Oke. Satu kali gue ngumpul sama teman-teman di Jakarta. Terus dia kayak promo gitu. Satu sepatu. Ini sepatu keren banget. Lu mesti beli sepatu ini. Plaza Indonesia. Jam 4 sore besok kita. Plaza kelar. Indonesia. Wih, mahal, Kak. Gitu. Plaza Di Indonesia. otak gue kan. Iya oke lah sepatu 1 juta 2 juta oke lah. Ya paling segitulah gitu kan. Gitulah. Jadi gue siapin tuh. Duit segitu banyak tuh. Oke. Jalan kita. Jam 4 sore ngopi bentar langsung masuk. Gue tunjukin sepatunya. Waktu masuk toko itu dari depannya aja gue udah lihat wah keren banget nih sepatu. Widih. Sepatunya sepatu kulit semua dan katanya asli Plaza Indonesia. Langsung dia nunjuk tuh sepatu. Kalau lu beli itu nggak ada orang yang pernah pakai sepatu itu selain lu. Wih temen gue oke gue mau yang itu. Waktu lu mau ngambil tuh sepatu gue pengen dong yang itu. Apa pakai sarung tangan dulu dong. Widih. Sarung tangan. Oke. Gue mikir itu gue mulai mikir. Gue pakai sarung tangan oke lah. Ini kayaknya lebih dari yang gue maksud nih. Yeah. Pas turun sepatunya keren banget Han.
Pas sepatu, gue pengen banget. Tapi kembali lagi, waktu Ya. sepatu itu datang, gue akan cari harganya. Harga, ya. Bener gak sih? Bener. Gue cari harganya, terus 15.800.000-an. Haleluya. Sepatu. Lu tahu gue langsung bilang, wah gila 15 juta sekian pakai injek-injek tai di Ambon buat apa gitu kan? Iya. Apain nih? Apa? Padahal pertama lu suka. Pertama suka bener Kak. Pertama lu suka. Yes. Gitu. Tapi harga menentukan lu memperlakukan hal tersebut. Lu bakal beli atau enggak. Oke, menarik ini Kak. Bener gak sih? Bener. Ya, Oke. itu menentukan lu selanjutnya gitu. Abis itu tuh gue yang, wah Tuhan tolong beta. Ini udah turun di tangan nih gitu kan. Sudah di tangan nih gitu kan. Sudah dipegang Semua ini, orang sudah waktu gue dipegang. nunjuk itu, semua di dalam toko itu langsung ngeliatin gue semua. Wush. Semua ngeliatin, ih dia pakai beli yang ini nih. Ini satu ini nih. Gila nih. Tapi gue berdoa tolong jangan bikin malu gue gitu kan. Sorry. Tolong Tuhan jangan bikin malu gue dong, ini gimana nih udah dipegang nih. Udah dipegang gitu kan. Terus di hati itu bilang tanya nomor dong. Seharusnya kan lu mesti deal dulu, lu mau beli dulu kan ya baru tanya nomor kan. Ya. Itu keringetan gue Han. Gila, gue bilang gitu tolong deh gitu. Mas ada nomor 41 gitu. Temen gue, semua orang ngeliatin, idi, nanya nomor, cing. Gitu. Pertumbuhan ini akan terus lanjut. Ya. Nomor 41, gue bilang gitu, nomor 41. Dia gak nyari ke gudang, men. Ini bukan di plaza, men. Ini men gila, keren banget. Yes. Dia cari di komputer. Wih, tolong Tuhan gak ada. Gitu dalam hati gue. 41-nya dibalik, wah ada kayaknya. Dibalik, maaf Pak, nomor 410. Itu langsung, gitu gue langsung, Lega. oh iya. Nomor 40 tuh bisa loh Pak, ini dia namanya marketing kan, dia mau jualan. Iya. Gak bisa kalau kalau kulit mesti yang pas. Oh gitu. Ngerti gak? Iya. Nah, gue pengen kasih tahu loh, Oke. barang yang mahal itu diperlakukannya beda. Bayangin, lu Yes. pernah pegang sepatu yang mesti pakai sarung tangan dulu atau enggak? Pernah enggak? Lu ketemu? Pernah. Gue pernah ngalamin itu. Wow. Bayangin, harga mahal itu diperlakukannya beda. Harga yang mahal itu diperlakukan beda. Ada standar. Ada standar. Ada standar. Oke. Nah, beda waktu lu ke mall di Ambon aja deh, MCM. Yes. Terus ada di situ lu masuk ke plaza gitu kan ya. Satu plaza dan lu lihat diskonnya gini, 50% plus 20%. Plus 20. Lu lihat keadaan barangnya. Ya. Gitu. Orang yang ngelihat kan lu lihat baju gitu kan. Padahal pagi-pagi itu dilipat semua. Bener. Dilipat semua, bener gak sih? Bener. Tapi semua langsung pas ngambil, wah jelek. Nah, dibuang langsung, dibuang aja. Betul. Waduh, gitu. Betul Kak, betul. Ngerti gak? Pas Betul. cocok, wah ini Ya, cocok nih, baru masukin keranjang. Keranjang. juga Ya. biasa aja, Ya. gitu kan. Jelek. Iya, yes. Terus lu lihat keadaan tempat murah itu gara-gara di diskon, jadi dia murah sekali, berantakan sekali. Wow. Yes, betul. Nah, Betul Kak. dari dua perbedaan ini gue mau kasih tahu cara memandang seks dengan tingkat yang tinggi dengan seks dengan tingkat yang rendah sama seperti sepatu diperlakukan sama dengan diskon yang diperlakukan. Ngerti. Tergantung cara Yes. pandang kita sekarang. Yes. Sekarang gue balikin, kalau nilai kita tinggi, kita punya nilai yang tinggi tentang diri kita, siapa kita, keberhargaan diri kita, siapa kita. Kalau kita adalah orang yang memang ditentukan untuk menghargai, laki-laki itu mesti menghargai perempuan. Itu nilai dalam kehidupan. Itu harga diri kita. Tapi Kak, kalau bicara nilai ya, bicara nilai, itu ada yang bilang begini. Jangan terlalu pasang nilai tinggi-tinggi lah. Iya. Nanti terlaku. Nah, karena dia punya nilai yang rendah tadi. Wow. Karena dia adalah orang yang punya nilai yang rendah. Oke. Lihat. Sepatu yang harganya 15 juta itu. Iya. Lu pikir nggak ada yang beli? Gak ada Kak. 5 menit. Cuman selang 5 menit gua taruh lagi. Gua jalan ngeliat yang sepatu yang lain. Orang datang dan gua mau yang itu. Wow. Tanpa lihat harganya. Gua mau yang itu. Berapa harganya? Langsung kasih kartu. Gua mau yang itu bungkus. Lu tangkap? Nangkap. Ada yang tahu menghargai harga. Waktu Yes, orang yes. bilang, tadi statement lu kan? Yes. Jangan terlalu jual mahal lagi. Itu, Nanti itu. saya yang laku. Yes. Siapa yang bilang? Ada orang yang tahu memperlakukan barang yang mahal. Ada orang yang tahu memperlakukan barang yang murah. Oh. Percayalah, Yes, benar. orang yang memperlakukan barang yang mahal, dia akan memperlakukan dengan baik dan benar. Oh. Tapi kalau dia punya harga yang rendah, dia akan memperlakukan seperti barang diskon itu. Sekarang tergantung aja kita. Yes. Jangan jual terlalu mahal lagi. Nah, itu. Minta maaf, kita terlalu mahal. Wow. Diri kita terlalu mahal gitu. Oke. Kita bahkan ditebus ceritanya Ya. dari dosa.
dengan nyawa Tuhan itu sendiri. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Yes. Kita terlalu berharga untuk merendahkan diri kita. Makanya sudut pandang melihat seks harus menjadi jadi PR buat diri kita. Sebenarnya seberharga apakah ke diri kita? Kalau kita lihat diri kita berharga, kita akan melihat hal tersebut berharga. Oke, ya. Oke. Gue nggak tahu di dunia lain itu seperti apa di luar sana. Tapi seks adalah perintah dari agama. Semua agama. Mhm. Oke. Ada pengajarannya. Ini menarik Oke. ini, Kak. Itu Menarik. perintah. Perintah. Dan perhatiin, kalau kita melakukan perintah dari Sang Pencipta, berarti itu ibadah. Ibadah. Ibadah, Ya, benar nggak sih? Benar. Nah, kalau itu ibadah, Benar. berarti Tuhan ada dong di situ. Yes. Coba bayangin kalau lu lakukan seks di luar nikah, yang tadi lu bilang ibadah. Ya. Ya. Gue mesti nganter ini. Ya. Yang tadi lu bilang Ya. ibadah tadi. Ya. Nah, kalau kita ngelakuin ibadah berarti Tuhan hadir di situ. Dan coba bayangkan, lu lagi ngelakuin yang namanya ibadah tadi tanpa kebenaran atau kebaikan atau standar yang benar menurut pencipta kita. Yes. Kita lagi benar-benar taruh tai di hadapan Tuhan. Wow. Kita lagi taruh tai buat mukanya Tuhan. Karena waktu kita memperlakukan seks itu, kalau kita tahu itu adalah ibadah, itu adalah perintah Tuhan, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah Wow. hubungan yang kita lagi bangun tersebut, kita menyalahgunakan hal tersebut. Gue lagi bilang gini, waktu lu lakuin hal tersebut, Tuhan ada di situ. Dan lu taruh tai di mukanya dia. Wow. Kasar nggak? Ya udah gitulah ya semua teman-teman generasi yang ada di luar sana. Nih kayak gitu. Itu ibadah, men. Nih agama pencipta kita siapapun yang kita percayai di luar sana, kalau kita benar-benar punya beragama, kita adalah orang yang beragama, mengangkat nilai harga diri kita, menemukan identitas kita cuma di dalam pencipta itu sendiri. Yes. Kita akan terupgrade diri kita. Ya. Cuman dia yang tahu, karena dia yang ciptain kita. Ya, benar-benar. Jadi keberhargaan diri kita ada di dalam diri dia. Mendekatkan diri dengan Tuhan lah yang membuat harga diri, identitas kita itu terupgrade, naik. Wow. Gitu. Yes. Tapi kalau kita sendiri adalah orang yang enggak mengupgrade diri kita dengan semua nilai-nilai dari agama dan Tuhan itu sendiri, kita akan cenderung memiliki harga diri yang rendah. Ya. Gitu, harga diri yang rendah. Akibatnya kalau kita mempunyai harga diri yang rendah, kita akan cenderung memperlakukan segala sesuatu termasuk seks yang berharga ini dengan rendah. Ya. Ush. Gitu. Tapi kalau kita benar-benar mengupgrade diri kita dengan kebenaran kalau kita adalah berharga, Ya. kita adalah orang-orang yang ditentukan akan jadi kepala dan bukan ekor, Yes. kita akan terus disertai dia kemanapun kita pergi. Ya, ya. Dia akan selalu ada sama-sama kita gitu. Kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Wow. Dengan nilai-nilai ini yang kita punya, kita akan upgrade diri kita Wow. gitu. Kamu ditentukan untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Kamu dengan nilai-nilai inilah kita akan tahu keberhargaan kita tuh seberapa berharga. Ya, ya. Nah, dengan kita benar-benar sepakat dengan nilai hidup ini, kita akan lihat diri kita lebih berharga lagi. Wow. Nah, dari sudut keberhargaan itulah, makanya kita akan mampu melihat segala sesuatu di sekitar kita dengan berharga. Harga. Oke, Kak, menarik. Di sini tadi Kakak bilang Kakak pelaku. Ya. Nah, kalau kita sering ketergantungan dengan hal itu berarti kita addicted kan? Oke. Nah, untuk Kakak lepas dari semua itu, Oke. itu gimana, Kak? Oke, nggak gampang. Wah, Bener, nggak gampang, bener. brother, nggak gampang. Nggak gampang. Karena yang tadi kita bahas dari awal tadi, ada keterikatan di dalamnya. Yes. Ada keterikatan. Nah, keterikatan itu terjadi gara-gara satu hormon yang keluar, endorfin yang keluar, memenuhi korteks kita. Setiap sesuatu yang sudah ditentukan, termasuk seks. Oh, Seks itu harus di dalam pernikahan karena apa? Karena waktu kita melakukannya ada satu hormon kegembiraan, ya, ya. kegembiraan yang akan muncul. Endorfin itu akan muncul. Dan itu memenuhi korteks otak depan kita ini Oke. yang dibilang otak kalbudi.
Otak, korteks, akal budi. akal budi. Itu yang bikin kita beda dari binatang. Wow. Gitu. Nah, korteks itu kita tahu mana yang baik dan mana yang benar. Itu Ya, korteks. ya. Otak di bagian depan ini. Oh. Nah, otak di bagian depan itu akan dipenuhi oleh endorfin. Nah, kalau kita adalah tidak menemukan pasangan yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat, Ya. kita akan cenderung ini bukan pasangan. Dia cuman akan melihat seksnya itu, Oh. bukan pasangannya. Nggak hargai dia. Iya, tapi dia cuman kejar seksnya. Seksnya Makanya dikejar. endorfin itu akhirnya membentuk dirinya ketergantungan dengan seks itu, Yes, bukan dengan yes. pasangannya. Makanya harus dengan pasangan yang tepat, dengan waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Maksudnya Yes, gini, yes. di waktu yang tepat adalah ini waktu yang menikah. Oke, Makanya itu menikah. waktu yang tepat untuk berhubungan seks. Benar, Setelah benar. menikah, itu waktu yang tepat. Nah, di tempat yang tepat adalah gini, ini dengan pasangan gue. Oke. Nah, ini adalah pasangan kita yang memang sudah direstuin, sudah didoain, Yes. dinikahkan gitu. Ya. Dan ini adalah pasangan kita. Sah ini, Sehingga endorfin waktu keluar menguasai korteks itu, akhirnya kita menghargai inilah pasangan. Cuman dengan dia gue cuma ngelakuin hal ini. That's right. Gitu. Makanya keterikatan cuma dilakukan dengan pasangan sehidup semati kita. Bukan sehidup selepas. Nah, bukan itu, Oke. Han. Makanya kenapa kita addicted gara-gara endorfin yang tadi itu ada di kepala kita memenuhi. Setiap seks dilakukan ada satu hormon yang dilepaskan di otak kita itu. Nah, hormon itulah yang membuat kita terikat. Yes. Nggak perlu lah, sepi sedikit gitu kan. Ya. Sepi sedikit, langsung tiba-tiba kepikiran. Kepikiran. Kayak Ya, otak langsung ya, bilang, ya, yang ya. nyaman tuh ini Bob. Nge-seks Bob. Ketemu nge-seks Benar, Bob. Gitu. benar, Kak, benar. Kalau udah nggak ada pasangannya misalkan gitu, nggak ada pasangan yang paling parah, onani deh gitu kan. Ah, Masturbasi deh buat itu deh. gitu-gitu. Betul. Nah, akhirnya kayak gitu. Akhirnya yang jadinya bawaannya kayak gitu, dan setiap hormon ketika sperma dilepaskan dari laki-laki, satu hormon dilepaskan di otak. Tujuannya cuma satu, cuma untuk dinikmati oleh pasangan suami istri hal tersebut. Oke. Makanya hormon itu selalu dilepaskan supaya dia saling mengasihi satu dengan yang lain. Wow. Berarti selama ini kita salah tempat, Salah cara, salah cara. ya salah Wow. semuanya gitu. Nah, makanya gue terikat kuat banget. Gue nggak bisa lepas. Ya. Dan detik itu gue ngerasa gue harus lepas dengan keterikatan Keterikatan tersebut. Oke. Padahal ternyata gue harus ngerubah cara berpikir gue sebenarnya. Cara berpikir. Nah, semua yang di luar sana kalau mau lepas dari keterikatan akan seks itu, kita mesti ngupgrade cara berpikir kita untuk melihat seks ini dengan benar, lalu mengupgrade diri kita Wow. untuk tahu siapa kita. Kalau kita tahu kita bukan binatang, jangan berperilaku seperti binatang. Yes. Karena seks di dalam diri manusia itu hanya dilakukan dengan pasangan sehidup semati. Binatanglah yang melakukan hubungan seks dengan ganti-ganti anjing dengan anjing yang lain lagi. Nah, kita bukan binatang, kita manusia. Oke. Nah, kalau kita manusia, jangan berperilaku seperti binatang. Setuju kan? Setuju. Enggak, Setuju. gue bilang karena gue pelaku sih, Han. Gue pelaku dari Terus. hal tersebut. Wow. Dan gue udah coba, gue berhasil lepas dari hal tersebut gitu. Gue berhasil lepas dari hal tersebut dan gue kasih tahu, guys, gak enak banget ada di keterikatan dalam seks tersebut. Sama sekali gak ada enaknya di situ. Ya. Lu kan sengsara, free sex, it's not free. Free sex. It's not Is free. not free. Free sex itu gak membuat kita jadi bebas. Kita keterikatan. Gimana Wow. sih? Mereka sebut itu free sex. Free sex is never free. Gak akan bikin lu jadi free sebenarnya. Lu kan terikat. Lu gak bisa lepas untuk masuk ke situ. Jangan bilang free sex itu bener-beneran free. Enggak. Lu kan terikat dan lama-lama kalau lu gak bisa lepas dari situ, perilaku lu kayak binatang. Mau ada di tempat kayak gitu, gue mau kasih tahu buat generasi muda yang lagi dengerin kita semua di mana aja, yang benar-benar funky and holy, kalian mesti ngerti kalau semua hal di luar tatanan yang tepat dan kebenaran yang tepat itu, kita akan cenderung abuse, abnormal use. Ya. Kita akan benar-benar melecehkan hal tersebut. Oke. Dan di dalam pelecehan tersebut, kita akan selalu membuat nilai diri kita semakin rendah. Ingat, tatanan manusia adalah orang yang punya di tatanan tertinggi. Ya.
tingkat Ya. rantai makanan kita ada yang paling tinggi, men. Yes. Tingkat sosial manusia adalah tingkat paling tinggi di hadapan Tuhan setelah Tuhan kita yang berkuasa di muka bumi ini. Wow. Jangan bikin diri kita jadi binatang yang rendah Ya, gitu. ya. Gitu. Karena waktu kita ngelakuin semua hal-hal yang bukan tatanan manusia lakukan, kita akan cenderung menjadi makhluk yang lain. Binatang tadi yang gue bilang. Wow. Gitu Han. Makanya kembali lagi kita mesti upgrade diri kita sih. Nge-upgrade. Sehingga kita bisa ngelihat diri kita berharga. Jadi kita dengan nilai harga diri yang tinggi. Sehingga kita gak memperlakukan seks yang kita lagi bahas ini Ya. dengan rendah, terlalu rendah. Gitu. Ada untungnya gak sih pacaran itu dengan harga diri yang tinggi? Gue kasih tahu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Wow. Lu pada cewek misalkan, pada wanita nih gitu Iya, kan. Dan tiba-tiba cowok tuh datang dan ngerayu, gombal gitu. Nah, Tanya dengan pertanyaan dengan harga diri yang tinggi. Dia bilang gitu. 10 tahun ke depan lu mau kemana? wow. Itu pasti Ini mahal. orang-orang yang gak punya planning dan gak punya identitas yang tepat. Dia bilang, gitu. Gar. Dia kan jadi seperti itu. Nah, itu ngupgrade diri kita. Yes. Para wanita jangan mau cuma digombalin kayak tadi aja gitu. Kasih tahu Angkat bulan, turunin bulan. waktu kalian memberi diri kalian buat orang lain, pastikan itu adalah orang yang kalian nikahkan. Wow. Gitu. Itu yang harus kalian nikahin. Selama kalian nggak nikahin laki-laki itu, jangan pernah beri tubuh kita buat orang lain, buat laki-laki. Buat semua laki-laki. Jangan berpikir waktu kalian bisa tidurin banyak perempuan, lalu kalian berpikir diri kalian adalah orang yang paling berharga dan paling keren di muka bumi. Sorry, kalian akan punya tingkah laku yang rendah dan nilai yang rendah. Bahkan hampir sama dengan binatang. Hampir sama dengan binatang. Karena addicted dengan seks itu akan buat kita punya perilaku yang lain dan menyimpang. Gitu. Dia akan jadi menyimpang dan itu membuat diri kita akan sama dengan binatang. Jadi jangan bangga waktu tiba-tiba kita punya apa ya? Punya statement gitu kan dari orang lain. Wih, laki-laki ini boleh di pacaran gonta-ganti, di paling laku Sorry, lu lagi menjatuhkan diri lo jatuh rendah di tempat lain. Oh, cemen dong kalau gitu. Lu rendah banget gitu. Wow. Nah, satu-satunya yang bikin harga diri lu bisa tinggi Han adalah lu mampu menghargai wanita seperti yang seharusnya. Menghormati dia, gak menjamah dia sebelum pada waktunya. Itulah nilai yang sebenarnya dari seorang laki-laki Han. Wow. Gitu Han. Kita mesti punya harga diri yang tinggi itu dengan semua nilai yang tepat. Gitu. Memperlakukan wanita dengan tepat adalah harga diri yang tinggi dari seorang laki-laki. Yes. Gitu Han. Wow. Gitu Han. Memperlakukan seorang wanita dengan Tepat tepat. itu adalah harga diri yang tinggi dari diri seorang yang tinggi. laki-laki. Gitu ya. Luar biasa Kak Gimana, Bobby. gimana? Kalau bicara anak muda atau soal-soal gini sih. Kopi. Kayaknya kopi. lagi gini, Oke, terus. kopi. Jadi gitu ya kayak Iya, gitu Han. pikiran kita itu yang menentukan. Yes. Makanya kita mesti upgrade diri kita di dalam pikiran kita. Berarti kalau dia tidak ada juga di tempat yang benar meskipun pemikirannya ya sudah benar juga, kadang-kadang juga masih bisa dipengaruhi. Benar. Berarti dia juga harus ada di tempat yang benar. Iya. Nilai kan mesti konsisten kan. Wow. Dia kan mesti konsisten. Han nggak tiba-tiba ngerubah harga diri lo tuh atau identitas lo itu tiba-tiba jadi semalam Han. Nggak bisa. Benar-benar. Ada lingkungan yang mesti dukung Yes. kita. Yes. Nah, dengan siapa kita bergaul itu menentukan nilai kita ke depan kan. Oke, iya karena Benar nggak kan? saya pernah baca itu pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jelas, itu jelas. Berarti dengan siapa kita bergaul Menentukan tingkah laku kita. Bahkan meskipun kita ini benar ini, Ya. tapi kita ada di tempat yang salah, Lama-lama, kita sama dengan yang itu. betul. Wow. Betul sekali. Gitu. Nah, makanya kita mesti ada di lingkungan yang tepat juga karena Ya. identitas itu nggak berubah langsung tiba-tiba. Oke, berubah langsung tiba-tiba berubah. Nggak ya. gitu, enggak. Dia mesti Ya, punya ya. proses untuk Proses, akhirnya kita yes. beneran punya pemikiran, system of thinking, cara berpikir kita. Iya. Itu berubah. Itu butuh proses, nggak semudah itu. Oke. Makanya gue pernah bilang itu ada latar belakang yang gue punya dari lama Ya. gitu. Dan sekarang gue ngelakuin itu lagi gara-gara apa? Gara-gara memang gue ngupgrade diri gue bertahun-tahun untuk hal tersebut. Gue udah nikah, gue punya anak 2. Semuanya dengan hubungan yang baik-baik.
dengan pernikahan yang kudus. Amin, amin. Gitu, dan gue punya Amin. anak-anak yang keren banget. Dan Amin. itu berkat yang jauh lebih luar biasa dibandingin gue memperlakukan semua hal-hal bodoh di masa lalu itu. Iya, iya. Gue memutuskan untuk berubah. Keputusan. Lu juga mesti berubah. Kalau menurut lu baik-baik aja, fun-fun aja seks di luar nikah, lu mesti perhitungkan baik-baik dan lu mesti pikir itu baik-baik. Karena buat gue itu adalah hal yang melenceng. Seks nggak dilakukan di luar pernikahan. No. Itu lu lagi benar-benar melecehkan seks itu sendiri. Seks cuma dilakukan di dalam pernikahan. Wow. Gitu. Tanpa di luar pernikahan, kita akan melecehkan hubungan tersebut. Wow, guys. Luar biasa, Gitu, guys. Gimana? Wah, X, menarik banget nih. Oke, menarik banget nih. Tapi ya, Oke. kita udah dapat nilainya malam ini. Oke, Kakak. good. Pemikiran yang diubahkan akan mengubah kamu. Cara pandang kamu terhadap diri kamu. Itu yang akan menjadikan nilai dalam kamu. Kalau kamu diciptain mahal, lalu kamu memandang dirimu rendah, maka kamu akan rendah. Tetapi kamu pastikan bahwa nilai kamu itu diciptain mahal. Jadi malam ini semua kita yang lagi dengar, Oke. kamu dan saya mahal. That's good. Kita diciptakan dengan cara yang mahal. That's good. Bahkan kita ditebus dengan darah yang mahal. Good. Oke, Nah. Mungkin Kakak Bobby bisa kasih iya, satu iya, closing iya. statement. Iya, iya. Closing statement. Oke. Karena Seks. mungkin ya ini juga kan mungkin lagi mau on air di RCTI juga. Wah, jadi asik ya, iya. asik ya. Makanya seks sendiri nggak diciptakan di luar pernikahan. Seks tujuannya dilakukan di dalam pernikahan. Ya. Perhatiin generasi muda. Jangan pernah melakukan hubungan seks di luar pernikahan karena akan merusak akhlak, cara berpikir kita, Ya. nilai kita dalam kehidupan kita, akan menghancurkan cara kita hidup Wow. ke depan. Karena itu seks cuman dilakukan di dalam pernikahan. Oke? Itu aja kali. Oke, luar biasa. Sampai ketemu di podcast kita yang berikutnya. Sudah pasti hanya di Live Story Podcast Be Funky Keep Holy dengan tema-tema yang menarik yang lagi hangat di kalangan anak muda. See you.